Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan juga evaluasi. Tahapan yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali. Tahapan yang kedua yaitu mengenai pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu yang telah diingatnya. Tahapan yang ketiga yaitu mengenai penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide-ide, tata cara, metode, rumus, teori ke dalam sesuatu dan situasi yang baru dan konkret. Tahapan yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau mengurai suatu bagian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan antar bagian-bagian tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu sintetis. Sintetis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur secara logis yang menjadikan unsur tersebut berpola dan berstruktur. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan mengenai situasi, nilai, atau ide. Untuk mempertimbangkan nilai mengenai baik buruk, benar salah, bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Kita akan melanjutkan materi dari Mbak Mega. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal pengetahuan yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif. Penilaian pengetahuan ini berkaitan dengan kompetensi dasar pada kaidah. Tujuan dari penilaian pengetahuan ini adalah untuk mengetahui ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pengambilan penilaian pengetahuan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu tes tulis, tes lisan, serta penugasan. Prosedur dari pengambilan penilaian pengetahuan ini dimulai dari penyusunan perencanaan, di mana guru membuat RPP yang mengacu pada silabus. Lalu yang kedua yaitu pengembangan instrumen penilaian, lalu pelaksanaan penilaian, lalu pengelolaan serta pelaporan dan hasil pemanfaatan penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis atau macam-macam penilaian pembelajaran. Kegiatan penilaian pembelajaran ini berfungsi sebagai pemetaan kesulitan belajar bagi peserta didik dan perbaikan proses pembelajaran. Prosedurnya itu meliputi perencanaan, kemudian ada pengembangan instrumen penilaian, kemudian pengolahan, kemudian pelaporan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil belajar. Hasil belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka, kemudian ada juga yang predikat dan juga deskripsi. Angka ini mulai dari rentan nilai 0 sampai 100. Kemudian yang predikat adalah dapat dinyatakan dalam bentuk nilai A, B, C, D yang ini ditentukan oleh satuan pendidikan dan mempertimbangkan KKM. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk deskripsi itu nilai yang dibuat dalam bentuk kalimat yang bersifat memotivasi dengan pemilihan frasa yang bernada positif. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Tes tulis ini merupakan tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, seperti uraian, isian, pilihan ganda, menjodohkan, kemudian benar salah, dan lain sebagainya. Kemudian tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang diberikan pendidik secara lisan dan kemudian peserta didik juga meresponnya secara lisan. Ini bisa seperti pertanyaan, kuis, ataupun perintah. Tes lisan ini berfungsi untuk menumbuhkan sikap percaya diri, berani berpendapat, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian penugasan. Tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan atau memperoleh pengetahuan yang baik. Tugas ini dapat diberikan secara individu ataupun kelompok tergantung dengan karakteristik tugasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriani akan menjelaskan tentang contoh
salah satunya meliputi tes tulis seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi uraian singkat. Dan masih banyak lagi beberapa jenis dan teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal seperti uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri. Dalam soal uraian ini, peserta didik akan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, seperti mengemukakan pendapat berpikir logis dan menyimpulkan setiap jenis. Setiap jenis tes pastinya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, kelebihan tes dalam bentuk uraian adalah lebih mudah untuk mengembangkan dan melatih memancing siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir serta melatih berpikir kritis. Kelemahan tes tulis uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban. Instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Apakah tujuan tes untuk seleksi penempatan diagnostik, formatif, atau sumatif? Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang digunakan sebagai acuan menulis soal. Di dalam kisi-kisi tertuang rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis, meliputi kompetensi dasar yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Dengan adanya kisi-kisi ini, penulisan soal. Pengembangan instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Apakah tujuan tes untuk seleksi, penempatan, diagnostik, formatif, atau sumatif? Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang digunakan sebagai acuan menulis soal. Di dalam kisi-kisi tertuang rambu-rambu tentang kriteria yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Dengan adanya kisi-kisi ini, penulisan soal lebih terarah karena sesuai dengan tujuan tes dan proporsi per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat. Yang ketiga, menulis soal berdasarkan kisi-kisi, penulisan, dan kaidah penulisan soal. Dan yang keempat, menyusun pedoman penskoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan. Untuk penulisan soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban karena jawabannya sudah pasti dan dapat diskor dengan objektif. Sedangkan untuk soal uraian disediakan penskoran yang berisi alternatif jawaban dan rubrik dengan rentang skornya. Yang kelima, melakukan analisis kualitatif atau telaah soal sebelum soal diujikan. Selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal pada waktu pembelajaran. Jawaban siswa dapat berupa kata frase, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap siswa untuk berani berpendapat. Rambu-rambu pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi, ruang lingkup, materi pada kompetensi dasar yang dinilai. Dan yang ketiga, pertanyaan diharapkan dapat mendorong siswa dalam mengonstruksi jawabannya sendiri. Pertanyaan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kunci jawaban karena jawabannya sudah pasti dan dapat diskor dengan objektif. Sedangkan untuk soal uraian disediakan penskoran yang berisi alternatif jawaban dan rubrik dengan rentang skornya. Yang kelima, melakukan analisis kualitatif atau telaah soal sebelum soal diujikan. Selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal pada waktu pembelajaran. Jawaban siswa dapat berupa kata frase, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap siswa untuk berani berpendapat. Rambu-rambu pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi, ruang lingkup, materi pada kompetensi dasar yang dinilai.
Dan yang ketiga, pertanyaan diharapkan dapat mendorong siswa dalam mengonstruksi jawabannya sendiri. Pertanyaan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Contoh penjabaran penilaian pengetahuan selanjutnya adalah penugasan. Penugasan merupakan pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan siswa. Penugasan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Nah, sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dapat dilakukan sebelum atau selama proses pembelajaran. Penugasan di sini dapat berupa pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan baik secara individu ataupun secara berkelompok. Rambu-rambu penugasannya yaitu yang pertama, tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Yang kedua, tugas dikerjakan oleh siswa baik secara individu ataupun secara kelompok. Yang ketiga, pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan siswa. Yang keempat, materi pengetahuan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. Dan yang kelima adalah penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kompetensi individualnya melalui tugas yang diberikan, baik secara individu ataupun secara kelompok. Contoh penilaian pengetahuan yang terakhir adalah observasi. Observasi bukan hanya dilakukan untuk menilai sikap saja, tetapi observasi juga dapat digunakan untuk menilai pengetahuan siswa. Misalnya, pada saat proses pembelajaran, guru berkeliling untuk mengawasi kegiatan siswa saat mengerjakan tugas atau saat melakukan kegiatan kelompok. Guru selanjutnya mencatat hasil observasinya sesuai dengan keaktifan peserta didiknya.